Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Johan Siswandi dengan NIM 24416226201287. Saya akan memaparkan materi proses manufaktur, yaitu materi pertama, dasar-dasar pengecoran logam. Pengecoran adalah proses penuangan logam lebur ke dalam cetakan, kemudian mengeras sesuai dengan rongga cetakan. Nah, contoh produknya yaitu blok mesin, pipa, roda kereta api, kerangka mesin, perhiasan, mahkota gigi, dan lain-lain. Contoh produk dan peleburan logam. Yang pertama, blok mesin dan kerangka. Komponen berat dengan geometris kompleks diproduksi langsung melalui pengecoran. Peleburan logam. Logam dipanaskan hingga melebur di tungku industri sebelum dituang ke cetakan. Perhiasan dan mahkota gigi. Pengecoran presisi untuk produk kecil dengan detail tinggi. Penuangan dan pembuatan cetakan. Apa itu penuangan? Penuangan adalah logam cair dituang dari ladle ke dalam rongga cetakan melalui saluran penuangan. Pembuatan cetakan yaitu rongga dibentuk menggunakan pola dari kayu, plastik, atau material lain sesuai bentuk komponen. Bahan cetakannya yaitu pasir, gips, keramik, dan logam. Keunggulan dan kekurangan pengecoran. Keunggulannya yaitu yang pertama, membentuk geometri eksternal internal yang kompleks. Yang kedua, dapat menghasilkan net shape tanpa proses lanjut. Yang ketiga, mampu membuat komponen sangat besar, lebih besar 100 ton. Yang keempat, cocok untuk berbagai jenis logam dan produksi massal. Nah, kekurangannya yaitu yang pertama, porositas, yaitu sifat menyerap atau merembes pada hasil coran. Yang kedua, keakuratan dimensi dan kekaratan permukaan rendah. Yang ketiga, resiko keselamatan kerja sangat saat peleburan logam. Proses pengecoran itu ada 4 tahap. Nah, yang pertama, peleburan. Peleburan adalah proses memanaskan material logam hingga mencapai titik cair menggunakan tungku peleburan. Nah, penuangan adalah proses memasukkan logam cair ke dalam rongga cetakan melalui saluran masuk atau gating system. Yang ketiga, pendinginan dan pengerasan, yaitu logam mengeras, terjadi perubahan fasa yang membentuk karakteristik hasil cor. Yang keempat, pelepasan dan finishing, yaitu cetakan dilepas, dilanjutkan trimming, cleaning, inspecting, dan heat treatment. Klasifikasi cetakan dan cetakan pasir. Cetakan habis pakai, cetakan permanen. Cetakan pasir, yang pertama pola membentuk geometri eksternal atau inti core membentuk geometris. Reservoir untuk mengisi rongga akibat penyusutan. Pasir basah memiliki perekat untuk mempertahankan bentuk. Porositas pasir memungkinkan udara dan gas keluar melalui dinding cetakan. Peleburan dan penuangan logam lebur. Energi peleburan mencakup pemanasan hingga titik lebur panas, fusi, dan panas hingga temperatur penuangan. Adapun faktor penuangan yang pertama, temperatur penuangan, yaitu menentukan superheat atau selisih temperatur penuangan dan temperatur mulai mengeras. Yang kedua, kecepatan penuangan. Terlalu lambat mengeras sebelum rongga terisi, terlalu cepat turbulensi. Turbulensi yaitu mempercepat oksidasi, menurunkan kualitas
pengecoran dan menyebabkan erosi cetakan. Materi kedua, material plastik dan prosesnya. Apa itu material plastik? Material plastik adalah bahan berbentuk polimer yang mudah dibentuk, ringan, dan banyak digunakan untuk berbagai kebutuhan sehari-hari maupun industri. Nah, di sini ada keunggulan dan keterbatasan. Keunggulan yaitu yang pertama, ringan, yang kedua tahap kelembapan dan korosi, yang ketiga kekuatan dielektrik baik, yang keempat transparan atau berwarna, yang kelima daya redam getaran baik, yang keenam mudah dibentuk dibanding logam. Keterbatasannya yang pertama kekuatan lebih rendah dari logam, yang kedua tidak tahan panas, yang ketiga stabilitas dimensi rendah. Bahan baku plastik, yang pertama itu bahan organik, yang kedua mineral, yang ketiga pertanian, dan yang keempat bahan tambahan. Jenis plastik di sini jenis plastik dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama plastik thermosetting, memerlukan panas dan reaksi kimia polimerisasi untuk mengeras. Setelah mengeras tidak dapat digunakan kembali atau tidak dapat didaur ulang. Contohnya fenolik, silikon, epoksida, resin furan, dan resin amino. Yang kedua yaitu plastik termoplastik, menjadi lunak saat dipanaskan dan keras saat dingin. Dapat didaur ulang dengan pemanasan berulang. Contohnya resin akrilik, nilon, polietilin, dan resin vinil. Cara pemrosesan bahan yaitu dibagi menjadi 7. Yang pertama yaitu injection molding atau pencetakan injeksi. Metode ini merupakan proses paling umum digunakan dalam industri plastik. Biji plastik dipanaskan hingga meleleh, kemudian disuntikkan ke dalam cetakan menggunakan tekanan tinggi. Setelah dingin dan mengeras, produk ini lalu dikeluarkan dari cetakan. Yang kedua yaitu extrusion atau ekstrusi. Pada proses ini, plastik cair didorong melalui cetakan berbentuk tertentu sehingga menghasilkan bentuk panjang dan kontinu. Yang ketiga yaitu blow molding atau pencetakan tiup. Proses ini digunakan untuk membuat produk plastik berongga. Plastik yang telah dipanaskan ditiup menggunakan udara bertekanan hingga mengikuti bentuk cetakan. Contoh dari produk ini yaitu botol minuman, jerigen, dan tangki plastik. Yang keempat yaitu compression molding, yaitu proses material plastik ditempatkan dalam cetakan panas, kemudian ditekan hingga mengikuti bentuk cetakan. Nah, untuk contoh produk ini yaitu pegangan alat masak, komponen listrik, dan tutup mesin. Yang kelima, thermoforming, yaitu lembaran plastik dipanaskan hingga lunak, lalu dibentuk menggunakan vakum atau tekanan pada cetakan. Contoh produk ini yaitu kemasan makanan, gelas plastik, dan tray. Yang keenam, rotational molding, yaitu cetakan diputar pada dua sumbu sambil dipanaskan sehingga plastik melapisi seluruh bagian cetakan secara merata. Contoh produk ini tangki air, mainan besar, dan kontainer. Yang terakhir yaitu cylindering. Plastik dilewatkan pada roll-roll panas untuk menghasilkan lembaran tipis dengan ketebalan tertentu. Contoh produknya lantai vinil dan plastik lembaran atau dan pelapisan kabel. Nah, untuk materi ketiga yaitu dengan judul sheet metal.
Sheet metal metal forming adalah proses manufaktur yang digunakan untuk membentuk material pelat logam atau sheet metal menjadi berbagai bentuk produk sesuai kebutuhan industri. Proses ini banyak digunakan pada industri otomotif, elektronik, konstruksi, dan peralatan rumah tangga. Proses pemotongan yaitu ada 3. Yang pertama, shear length. Shear length adalah jarak atau celah antara punch dan dies pada proses pemotongan pelat logam. Besarnya free length biasanya mempengaruhi kualitas hasil potong. Nah, fungsi dari free length sendiri yaitu mengurangi gaya pemotongan, mengurangi keausan alat, dan menentukan kualitas tepi potongan. Yang kedua yaitu penetrasi. Apa itu penetrasi? Penetrasi adalah kedalaman masuknya punch ke dalam material saat proses pemotongan berlangsung sebelum material terpisah. Biasanya pada tahap ini, material mengalami deformasi, terjadi retakan hingga material putus. Jadi, semakin keras material, maka semakin besar gaya penetrasi yang dibutuhkan. Yang ketiga yaitu bur. Bur adalah tonjolan atau sisa tajam pada tepi hasil pemotongan akibat proses shearing. Biasanya penyebab bur yaitu clearance tidak sesuai, punch atau dies tumpul, tekanan pemotongan tidak tepat. Dampak dari bur sendiri yaitu produk kurang rapi, berbahaya bagi operator, memerlukan proses finishing tambahan. Nah, selanjutnya yaitu proses pemotongan material terdapat beberapa kategori. Yang pertama yaitu shearing. Shearing adalah proses pemotongan lurus pada pelat logam menggunakan 2 pisau pemotong. Contohnya pemotongan plat baja, pemotongan aluminium. Dan yang kedua yaitu blanking. Blanking yaitu proses pemotongan di mana bagian yang dipotong menjadi produk utama atau blank. Contohnya pembuatan koin, komponen plat mesin. Yang ketiga yaitu perforating. Apa itu perforating? Perforating adalah proses membuat banyak lubang kecil pada pelat logam secara berulang. Contohnya saringan logam dan plat ventilasi. Yang terakhir yaitu trimming. Trimming adalah proses memotong sisa material yang tidak perlu digunakan setelah proses pembentukan. Contohnya merapikan tepi hasil depth drawing. Yang selanjutnya yaitu proses pembentukan. Yang pertama yaitu depth drawing. Depth drawing adalah proses menarik lembaran logam ke dalam cetakan sehingga membentuk produk cekung. Ciri-cirinya seperti menghasilkan bentuk dalam menggunakan punch dan dies. Contohnya kaleng minuman, tangki logam. Yang kedua stretching. Stretching adalah proses peregangan pelat logam hingga mengikuti bentuk cetakan. Tujuannya yaitu membentuk permukaan lengkung menguras kerutan. Contohnya bodi pesawat dan panel kendaraan. Yang ketiga yaitu bending. Bending adalah proses menekuk plat logam pada sudut tertentu tanpa memutus material. Contohnya siku besi dan rangka mesin. Yang keempat crimping. Crimping adalah proses penyambungan atau pembentukan ujung material dengan cara ditekan. Fungsinya yaitu mengunci sambungan dan memperkuat ikatan. Contohnya sambungan kabel dan tutup kaleng. Yang kelima yaitu flanging dan hole flanging. Proses pembengkokan bagian tepi plat membentuk sudut tertentu.
Contohnya lubang baut dan lubang pipa. Yang keenam, stamping, coining, dan embossing. Proses pembentukan atau pencetakan pelat menggunakan dies. Coining yaitu proses penekanan dengan tekanan tinggi untuk menghasilkan detail presisi. Contohnya koin logam dan embossing. Embossing yaitu proses membentuk pola timbul atau cekung pada permukaan logam. Contohnya logo pada plat atau motif dekoratif. Yang ketujuh yaitu curling dan wiring. Curling yaitu proses menggulung ujung plat logam menjadi bentuk melingkar. Tujuannya yaitu menghilangkan tepi tajam dan memperkuat tepi wiring. Wiring adalah proses memasukkan kawat pada bagian gulungan tepi untuk memperkuat struktur. Contohnya ember logam dan kaleng besar. Yang ke-8, hemming dan shimming. Hemming yaitu melipat tepi plat logam hingga menempel. Tujuannya untuk menghaluskan tepi dan menambahkan kekuatan. Dan shimming sendiri yaitu proses menyambung dua tepi pelat dengan metode lipatan. Contohnya sambungan kaleng makanan. Yang terakhir yaitu swagging expanding. Swagging yaitu proses mengurangi atau membentuk diameter batang pipa dengan tekanan. Dan expanding sendiri yaitu proses memperbesar diameter ujung pipa atau tabung. Contohnya sambungan pipa dan komponen otomotif. Oke, sekian penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.